saya sih ingin sekali bahwa kita beragama itu bahagia, tidak kemudian wah ini ada ayat, ada kewajiban, lalu kita merasa sengsara. Saya termasuk orang yang seharusnya ibadah, ajaran agama itu dilaksanakan dengan ceria. Kalau nggak ceria itu jadi nggak enak harusnya, menurut saya gitu Pak. Silakan. Harus bisa dinikmati Ustaz ya. Harus ceria betul. Iya, jadi itu Pak Ruslan. Paling nggak kan gini Ustaz ya, kita juga sebagai tamu juga harus tahu diri juga Ustaz ya. Ketika saya sibuk, udah kalau gitu lain kali gitu Ustaz. Ya kita juga harus melihat gestur tuan rumah. Ini udah bawa koper, kita datang, padahal flightnya tinggal 1 jam lagi. Udah siap-siap ke masjid, datang lagi kita. Iya, mending jalan bareng ke masjid ya Pak. Silakan. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan dari ini tidak ada, dari Bu Rani tadi. Pak Ustadz, bagaimana bila tamunya itu dolim, Masya Allah, tamu dolim. Oh, ini dari ibu ini Ustadz. Dia seorang misionaris misalnya, ingin memurtadkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Diusir atau mendengarkan ceramahnya? Kan memuliakan itu bukan berarti kita harus sengsara, Pak. Kalau saya kira pendapat saya dari awal masih konsisten, Bapak. Kita sebagai tuan rumah pun harus nyaman, tamu juga harus nyaman. Maka ketika ada tamu yang membuat kita nyaman, tidak nyaman, kita berhak untuk meminta mereka untuk keluar. Nah, saya tidak tahu ibu ketemu misionaris ke rumah itu gimana dan ceritanya yang bagaimana, saya nggak tahu, tapi bisa jadi terjadi. Saat ibu nggak nyaman ya, ibu bilang mohon maaf, silakan tinggalkan rumah ini, atau mohon maaf saya ada kegiatan lain, saya tidak bisa lama mendengarkan. Itu mirip kayak gini Pak, mohon maaf saya itu saya sering telepon untuk menawarkan kartu kredit. Ini dengan Pak Andi Rahman, ya gini kami dari bank ini. Ya silakan Pak, ada yang bisa dibantu. Kami menawarkan kartu, aduh mohon maaf Pak, saya kebanyakan kartu. Ada kartu ATM, ada kartu perpustakaan, ada kartu jangan nambah lagi lah gitu dompetnya. Kartu tanda penduduk Ustaz ya. Ada KTP, berlaku seumur hidup. Maksudnya saya akan minta maaf Pak, saya nggak bisa nambah kartu, terima kasih tawarannya, assalamualaikum, tutup. Sebab kalau nggak ditutup lanjut terus Pak. Ini bagus Pak penawarannya, iya Pak, kan bagus kan, tetap ada ukurannya, malah jadi debat nanti. Saya kalau gitu mending kasih nomor orang lain. Jadi artinya kita akan mengukur sendiri apakah orang ini layak untuk dijamu atau tidak. Kalau tidak, ya kita minta supaya meninggalkan rumah, dan itu hak kita. Tidak pernah ada kewajiban yang bersifat mutlak, pasti ada kondisi tertentu yang kemudian menjadi istisna atau pengecualian, termasuk dalam menghormati tamu. Iya. Jadi paling tidak setelah kita dengar kita bisa putuskan saja kita terima atau tidak gitu ya. Jangan langsung diusir aja dulu Tata. Silakan. Baik, itu dari masih lanjut dari pertanyaan tadi Ustaz, ada satu pertanyaan yang masih tersangkut dari Ibu tadi, Ibu Ummu Siti Linda tadi. Bagaimana hukumnya dengan ipar? Apakah boleh bermalam di rumah? Karena menurut hadis ipar itu adalah maut. Ini saya belum juga bisa. Ada hadisnya alhamu mautun. Nah, ipar itu kematian. Karena seringkali ipar dianggap mahram. Ipar itu berarti yang lawan jenis. Misalnya saya dengan ipar perempuan gitu, bukan dengan ipar laki-laki. Kalau ipar laki kan mahram saya juga. Karena secara umum orang menganggap ipar itu ipar itu mahram, sehingga kemudian dia bisa masuk ke rumah kita kapan saja, bisa nginap kapan saja. Maka Nabi menegaskan alhamu mautun, ipar itu kematian. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana dengan ipar? Itu masing-masing akan mengukur Bu. Pertama, rumahnya itu punya kamar yang cukup atau enggak. Kalau rumah kontrakan nggak pakai kamar, ya jangan terima tamu, karena nanti malam hari tidurnya di mana. Kalau tidurnya bergabung kan bahaya, yang biar gimana kan yang namanya ipar itu bukan mahram. Tapi kalau rumah kita punya kamar-kamar yang bisa ditempati, kita juga ada istri, ya tentu boleh Pak. Ya boleh Om. Kan kita juga bisa jaga diri, ada istri kita, malah justru nanti kita semakin akrab dengan batasan-batasan tertentu. Lah yang bukan ipar saja kita persilakan nginep kok, apalagi ipar.
Ya, orang lain teman saja kalau menginap kita persilakan, apalagi ipar. Tapi lagi-lagi kalau misalnya saya laki-laki dan ipar saya perempuan, maka memang kondisinya tidak sebebas kalau yang datang itu ipar yang laki-laki. Sebab kalau yang datang ipar laki-laki dengan saya mahram, dengan istri saya mahram, orang dia saudara kandungnya gitu. Tapi kalau yang datang ipar perempuan ya kita mengukur. Bisa lah nginep aja di sini, nggak apa-apa. Kita juga kalau pagi kerja, istri kita juga ada di rumah. Mungkin juga bukan cuma istri kita, ada pembantu. Kita akan nyaman, dan iparnya juga nyaman. Lagi-lagi melihat bagaimana kondisi rumah kita, kondisi keluarga kita, dan seterusnya. Menjamu dan memuliakan orang yang tidak kerabat saja mendapat pahala, apalagi yang kategorinya ipar, adik istri atau kakak istri, adik suami atau kakak suami. Yang penting kita bisa mengukur enaknya gimana, kira-kira begitu Pak. Jadi benar hadisnya alhamu mautun. Kita juga perlu hati-hati, tapi kehati-hatian bukan gara-gara hati-hati kita malah nggak punya tamu.